Song Jiayi. Apa yang kau lakukan di sini? Kalian. Hentikan. Mengapa kalian mengkhianatiku? Kita hampir lulus. Apa kamu menyarankan? Aku harus mengantar makanan bersamamu. Apakah uang sebegitu pentingnya? Lebih penting daripada cinta kita. Tentu saja itu penting. Orang tanpa uang tidak pantas membicarakan cinta. Katakan padaku, apakah itu penting atau tidak? Song Jiayi. Ingat apa yang kau katakan. Tiga tahun kemudian. Halo Direktur Chen. Halo, saya adalah pelayan yang baru dipekerjakan. Nama saya Song Jiayi. Tuan Muda Chen, silakan berikan instruksi. Lama tidak bertemu. Permisi, saya berhenti dari pekerjaan ini. Kau bisa pergi jika kau mau. Tapi denda untuk pelanggaran kontrak adalah 30 juta. Apa kau yakin tentang ini? 30 juta. Jadi kamu merancang semua ini kan? Kamu ingin membalas dendam padaku. Berhentilah membanggakan diri. Dasar wanita keji, apakah kamu tahu cara berbicara yang benar? Status Tuan Muda Chen, apakah sesuatu yang bisa kamu cita-citakan untuk dicapai? Keluarga Chen bukanlah tempat di mana kamu bisa datang begitu saja, dan pergi kapanpun kamu mau. Kudengar seorang pelayan baru tiba hari ini. Aku tidak menyangka itu adalah kau. King, kenapa kamu di sini? Dia adalah pacarku. Dan nyonya rumah ini. Tentu saja di sini. Selamat. Kalian berdua pasangan yang serasi. Tentu saja kita berdua adalah pasangan yang sempurna. Kudengar kau masih mantan pacar Jessie. Kau datang ke keluarga Chen. Apakah kau mungkin mencoba merayunya? Anda salah paham, Nona Su. Apakah dia pantas? Wanita seperti ini. Aku anggap menjijikan. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Baiklah, kenapa kamu masih berdiri terpana di sana? Pergi. Mulai bekerja. Pergi. Kamar mandi dan toilet. Bersihkan secara menyeluruh luar dan dalam. Jangan pernah berpikir untuk makan malam jika kamu belum selesai. Kau. Kemarilah. Tuan Muda Chin, apa instruksi Anda? Lepaskan dasinya. Ambil dan buanglah. Jessie, tugas intim semacam ini. Biarkan aku pacarmu yang menanganinya. Ambil dan buang saja. Aku memperingatkanmu. Jika kau ingin tetap berada di keluarga Chan, jangan menyimpan niat jahat apapun. Ya, Nona Su. Jessie, malam ini mari kita. Mari kita bicarakan lain kali. Sekarang kau tahu cara menangis. 3 tahun lalu, ketika kau mengkhianatiku, bukankah kau tersenyum cukup bahagia? Tuan Muda Chin, apakah ada yang Anda butuhkan? Kau mengerahkan seluruh usahamu untuk naik ke ranjang pewaris kaya. Tapi sekarang kau telah direndahkan menjadi pengasuhku. Apa? Apakah kau dipermainkan dan dibuang? Saya tidak punya kewajiban untuk menjawab Anda. Saya akan kembali bekerja sekarang. Mengenai apa yang terjadi saat itu, apakah kau pernah menyesalinya? Apakah saya menyesal atau tidak? Apa hubungannya denganmu? Tentu saja itu ada hubungannya denganku. Jika kau tidak mengkhianatiku, kau sekarang akan menjadi Nyonya Chin yang glamor dan cantik, alih-alih menjadi sepatu usan yang orang-orang bosan mainkan. Tuan Muda Chen datang secara khusus untuk mencari saya. Hanya untuk mengatakan ini. Apakah Anda ingin melihat saya menangis terseduh-seduh dan memberitahu Anda bahwa saya menyesalinya? Bukankah kau bilang kau akan melakukan apa saja demi uang? Aku sekarang adalah orang terkaya di Nanche.
Kau hanya perlu menundukkan kepalamu padaku. Katakan kau menyesalinya. Dan kemudian aku akan. Chen Sisi, dengarkan baik-baik. Bahkan jika kamu adalah orang terkaya di Nancheng, saya sama sekali tidak akan pernah menyesalinya. Baiklah. Kau benar-benar luar biasa. Tunggu saja. Aku punya banyak cara untuk membuatmu menyesalinya. Sisi, saya tidak mengkhianati Anda. Tapi saya tidak bisa memberitahu Anda. Kamu baik-baik saja. Zhou, bukankah kau kekurangan uang? Orang itu adalah orang penting. Selama kau membuat adegan perselingkuhan dengannya, kau tidak akan kekurangan uang. Jadi kamu pacar Chen Sisi. Aku tidak menyangka, 3 tahun lalu, kamu tidur denganku, lalu lari. Tidak perlu bertele-tele itu, hanya sandiwara saat itu. Baik, kalau begitu mari kita resmikan hubungan kita malam ini. Song Jiayi, kau benar-benar telah bermain-main dengan Zhou selama ini. Aku benar-benar merasa berhati lembut terhadap wanita sepertimu, wanita tanpa rasa malu. Hanya bercanda. Jangan terlalu gugup. Baiklah, aku akan mengantarmu pulang. Terima kasih kalau begitu. Ayo pergi. Tuan Muda Chen, saya membeli kue yang Anda inginkan. Apa yang kamu lakukan? Aku hanya memintamu keluar dan membeli kue, dan kau sudah merayu orang. Song Jiayi, kau benar-benar tercela. Song Jiayi, apakah kau sebegitu putus asanya mencari pria? Baiklah. Aku akan memuaskanmu hari ini. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Chen Sisi, apa yang sedang kau coba lakukan? Lepaskan pakaianmu. Apa yang kamu katakan? Aku bilang lepaskan pakaianmu. Chen Sisi, jangan keterlaluan, saya seorang pengasuh. Bukankah kamu bertingkah seperti pelacur? Baru saja kau di luar, merayu pria lain. Kenapa sekarang kau berpura-pura menjadi martir yang berbudi luhur? Ada apa? Apa kau takut aku tidak mampu membayar? Jangan khawatir. Aku punya banyak uang. Untuk melepaskan satu potong pakaian, 10.000. Baiklah, kalau begitu, kamu mengatakan itu. 10.000 yuan untuk satu potong pakaian. Jangan berani-berani menyesalinya. Cukup. Apakah itu cukup? Tuan Muda Chen, Anda tidak mungkin tidak mampu membayarkan. 3 tahun. Kau benar-benar tidak berubah sama sekali. Keluar. The film was translated and narrated by M Media. Chen Sisi, kita tidak bisa kembali. Ibu, ada apa denganmu? Ibu. Ibu, kamu harus bertahan. Aku pasti akan mendapatkan biaya operasi penuh. Ibu. Demi kita yang pernah menjadi teman sekelas, aku bisa membantumu membayar biaya operasi. Namun, aku punya satu syarat. Asalkan itu menyelamatkan ibuku, aku akan menyetujui syarat apapun yang kamu miliki. Buat Chen Jiayi membencimu. Selain itu, jangan memberitahunya tentang masalah ini. Kalau tidak, kau akan membayar ganti rugi 10 kali lipat biaya medis. Kenapa? Apa yang kau pura-purakan? Kau hanyalah putri seorang pelayan. Namun kau berani merayu Jiayi. Itu adalah pria yang kucintai. Selama kau membuatnya membencimu dan mencampakkanmu, dia secara alami akan bersamaku.
Sisi, jika ibuku tidak segera dioperasi, dia akan menjadi vegetatif. Saya harus melakukan apa yang dia katakan. Saya minta maaf. Aku mencintaimu. Nona Song, Tuan Muda Chen minum terlalu banyak di bar kami. Bisakah Anda datang menjemputnya? Bar apa? Saya minta maaf. Kamu harus mencari pacarnya. Tapi ponsel Tuan Muda Chen hanya menyimpan nomor Anda. Oke, saya mengerti. Saya akan segera ke sana. Kenapa, Song Jiayi? Sisi, hentikan minumnya. Pulanglah bersamaku. Song Jiayi. Sepertinya aku benar-benar minum terlalu banyak. Aku mulai berhalusinasi. Ini bukan halusinasi. Ini aku. Pulanglah. Itu salah. Kita tidak punya rumah lagi. Itu kau. Kau mengkhianatiku. Tuan Muda Chen, Anda mabuk. Saya akan mengantar Anda kembali ke rumah keluarga Chen. Bicaralah. Kenapa kau mengkhianatiku? Bicaralah. Anda minum begitu banyak alkohol lagi. Perut Anda akan sakit lagi nanti. Bukankah ini tentang mendapatkan investasi? Kalau tidak, bagaimana aku bisa menikahimu nanti? Song Jiayi, apa kau mencintaiku? Katakan padaku. Cepat katakan. Song Jiayi, apa kau mencintaiku? Bicaralah. Apa kau mencintaiku? Katakan. Kenapa kau mengkhianatiku? Katakan. Saya tidak mengkhianati Anda. Saat itu karena... JC, aku datang untuk membawamu pulang. JC. Nona Su. Tidak apa-apa. Begitu Tuan Muda Chen Xiao minum terlalu banyak, dia cenderung mudah tertidur. Masalah antara JC dan aku. Pantas bagimu hanya pembantu ikut campur. Apa yang kau pamerkan? Nona Su, saya minta maaf. Saya salah bicara. Kau benar-benar cerewet. Apa yang baru saja kau coba katakan pada JC? Jangan bilang kau melihat JC sekarang punya uang dan ingin terus mengganggunya. Ingin mengatakan semuanya. Maksudmu masa lalu? Tidak. Saya tidak pernah berpikir untuk mengganggunya. Aku The film was translated and narrated by memperingatkanmu. M Media. Kita punya perjanjian saat itu. Aku membayar operasi ibumu. Dan kau berpura-pura agar Chen JC membencimu. Jika kau memberitahu siapapun, aku akan memastikan ibumu tidak akan pernah bangun lagi seumur hidupnya. JC, kau sudah bangun. Song Jiayi, JC, cepat bantu aku membawa JC ke dalam mobil. Sudah cukup, kau bisa kembali dulu. JC, aku tahu kau masih menyimpan jalan itu di hatimu. Tapi itu tidak masalah. Begitu kita meresmikan hubungan, kau pasti akan jatuh cinta padaku. JC, enyahlah. JC, kau sangat menyakitiku. Ketika Sisi melihat Suwo dan saya, ini yang dia rasakan. Song Jiayi,
Kau tidak pantas menangis. Semua ini adalah balasan yang pantas kau terima. Para pria ini, ketika mereka minum terlalu banyak, mereka kehilangan semua akal sehat. Dia menyiksaku sampai mati sepanjang malam. Raut wajahmu sangat buruk. Jangan bilang kau menguping pembicaraan JC dan aku, dan menghabiskan sepanjang malam memikirkan pria. Nona Su, tolong jaga kehormatanmu. Aku tidak punya kebiasaan menguping. Masalah antara kau dan Tuan Muda Chen tidak ada hubungannya denganku. Kenapa kamu berdiri di sana tertegun? Cepat buka pintunya sekarang. Permisi, siapa yang Anda cari? Permisi, apakah Song Jiayi ada di sini? Itu aku. Ini bunga dari pacarmu? Pacar. Boleh saya tahu siapa yang mengirimkannya? Ini Shou Wu. Maaf, tidak perlu. Bunga jenis apa ini? Ini adalah mawar merah. Makna bunganya adalah satu-satunya milikku seumur hidup. Kalau begitu aku harus mempertimbangkannya dengan serius. Apa maksudmu? Apa kau bilang kau ingin menerima bunga dari orang lain? Aku hanya menggodamu. Kau adalah satu-satunya bagiku seumur hidup. Mulai sekarang, aku hanya akan menerima bunga darimu, oke? Nah, begitu baru benar. Song Jiayi, kamu benar-benar berani menggoda pria. Kamu berani menggoda mereka di sini di keluarga Chen. Song Jiayi, kau benar-benar sudah punya nyali ya, menggoda dan menarik perhatian. Kau telah membawa masalah langsung ke keluarga Chen. Aku tidak. Siapa izinkanmu bawa barang ini ke dalam keluarga Chen? Aku tidak. Itu bukan aku. Seorang pengasuh harus tahu tempatnya. Mulai sekarang, kau akan siaga 24 jam sehari, tanpa izinku. Kau dilarang meninggalkan rumah keluarga Chen. Tidak, aku menolak. Bagaimana? Apakah itu memengaruhi kemampuanmu untuk menggoda pria? Bibi Wang, bawa dia keluar untukku. Sudah selarut ini. Tuan Muda Chen, apakah ada masalah? Apa yang akan kau lakukan? Kau gila. Kau berani menggigitku. Kenapa kau berusaha tetap suci demi Shou Wu? Zhou Wu adalah pacarku. Tentu saja aku tidak bisa mengkhianatinya. Tidak bisa mengkhianatinya. Lalu waktu itu, kenapa kau mengkhianatiku? Dulu ketika kau dan Shou Wu bersenang-senang bersama, apa kau pernah memikirkan bahwa aku adalah pacarmu? The film was Sekarang kau ingin demi translated orang lain and tetap suci. narrated by M Media. Jangan harap. Hanya setelah kita menikah. Apa yang kau pikirkan? Aku berjanji padamu bahwa selama kau tidak mau, aku sama sekali tidak akan menyentuhmu. Kau adalah hadiahku. Hadiah terbaik yang dunia berikan padaku. Kau masih menyimpan foto ini. Itu hanya beberapa sampah yang lupa kubuang. Kau tidak mungkin berpikir bahwa aku Tuan Muda Chen, yakinlah, aku tidak akan besar kepala. Karena ini sampah. Kalau begitu aku akan membersihkannya. karena kau berurusan dengan sampah. Bersihkan juga pecahannya. Song Jiayi, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu sudah menyikat toilet? Bagaimana? Kau takut ketahuan selingkuh sekarang? Song Jiayi, apa yang kamu lakukan di dalam sana? Cepat keluar. Bagus, dasar jalan kamu berani mengunci pintu. Aku perintahkan kamu untuk segera membuka pintu. Kalau tidak, jika aku yang membukanya, kamu tamat. Apakah kau harus mempermalukanku seperti ini? Untuk melecehkanmu, kau
Kau tidak pantas mendapatkannya. Song Ji-aye, apakah kamu tuli? Aku sudah memanggilmu berkali-kali. Jangan lupakan statusmu. Kamu adalah seorang pelayan. Kamu harus siap dipanggil 24 jam sehari. Maafkan aku, Nona Su. Aku baru saja tertidur. Apakah Anda punya perintah? Kenapa mengunci pintu saat tidur? Kamu tidak mencuri sesuatu, kan? Dan menyembunyikannya di dalam. Tolong jangan memfitnahku. Aku tidak mencuri apapun. Kita cuma tahu kamu mencuri setelah lihat. Apakah kau sudah cukup melihat? Bolehkah aku pergi sekarang? Bahkan jika kamu tidak mencuri apapun. Bukankah kamu sudah berselingkuh? JC saat ini, pria terkaya dan tertampan di Nancheng. Beranikah kamu mengatakan bahwa kamu tidak mencintainya sama sekali? Tentu saja aku tidak mencintainya. JC, kenapa kamu di sini? Dasar jalang tercela. Kamu berani tepat di bawah hidungku, menggoda priaku. Bagaimana dia bisa merayuku? Aku hanya datang ke sini untuk membuang beberapa, tidak lebih dari sampah tak berguna. Kau tidak mungkin berpikir bahwa kami berselingkuhkan. Dasar jalang suka sekali memuji diri sendiri. Siapa kamu sampai pantas mendapatkannya? Nona Su, boleh saya bertanya Tuan Muda Chen, kapan dia akan kembali? Aku ingin menemuinya untuk mengambil gaji bulan ini. Kamu mau gajimu? Aku ingin memberikannya kepadamu. Tapi gajimu sudah dipotong semua. Kenapa? Tuan Muda Chen bilang bahwa selama jam kerjamu kemarin, kamu menggoda pria, jadi semuanya dipotong. Jadi pemotongan gajiku adalah perintah Chen Sisi. Tentu saja, dia bilang karena kamu masih punya Yao Wu sebagai patron. Kamu tidak peduli dengan jumlah gaji yang kecil ini. Nona Su, Anda tahu situasi ibuku, Anda menyadarinya. Aku benar-benar membutuhkan uang ini sekarang. Baiklah. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Berapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan, tergantung pada kemampuanmu sendiri. Jika itu melibatkan melakukan hal semacam ini, maka aku tidak akan mendapatkan uang ini. Apa kamu pikir aku Su Qingqing sedang menjalankan amal? Jangan lupa kamu memohon padaku untuk membantumu menghasilkan uang. Kamu mau pergi sekarang tidak mungkin. Aku hanya ingin menghasilkan uang. Aku tidak menjual diri. Apa aku bilang kamu menjual diri? Hanya menemani minum itu saja. Menghalangi minuman. Tapi toleransi alkoholku 1.000 yuan per gelas. Jika kamu sudah memikirkannya, masuklah. Rumah sakit. Direktur Wang, izinkan aku The film was memperkenalkanmu. translated Ini asisten and saya Song Jie. narrated by Aku M. membawanya Media. hari ini untuk minum bersamamu. Nona Su, Anda punya asisten yang begitu cantik. Mengapa tidak Anda bawa dia lebih awal? Bukankah aku membawanya untukmu, Direktur Wang? Sekarang, cepatlah, pergi duduk di sebelah Direktur Wang. Kamu tidak mau uang untuk ibumu lagi. Wanita cantik, mari. Saya bersulang untuk Anda. Direktur Wang, aku bersulang untuk Anda. Toleransi alkohol yang bagus. Kalau begitu hari ini, kita tidak akan pergi sampai kita mabuk. Si cantik kecil. Mau kemana? Sangat ramai di sini. Tuan Muda Chen, mengapa Anda datang? Anda bilang Anda akan datang, tapi bahkan tidak memberitahu saya. Cepat bersulang untuk Tuan Muda Chen. Cepat. Tuan Muda Chen, Lihat dirimu. Tunjukkan pada Tuan Muda Chen bagaimana melakukannya. Tuan Muda Chen. Lihat. Nyonya rumah ini lumayan kan? Dia tidak hanya bisa minum, dia juga cantik. Lihatlah sosok ini. Lihatlah kaki-kaki ini.
Nyonya rumah. JC, aku membawa Song Jieyi ke sini. Dia bilang 1.000 yuan per gelas anggur. Dan dia akan menjadi nyonya rumah. 1.000 yuan per gelas, benarkah? Tepat sekali. Mengapa kau berdiri terpaku di sana? Cepat tuangkan anggur untuk Tuan Muda Chen. Tuan Muda Chen, Apa kau benar-benar sangat putus asa akan uang? Apa benar bahwa selama kau dibayar, jadi kau pikir kau bisa melakukan apa saja? jadi pemotongan gajiku adalah ide Chen Sisi. Tentu saja, dia bilang kamu masih punya bagaimanapun juga Yao Wu sebagai patronmu. Jadi kamu tidak peduli dengan gaji kecil ini. Ya, selama aku dibayar, aku rela melakukan apa saja. Bukannya Tuan Muda Chen baru bertemu denganku hari ini. Apakah Anda perlu menanyakan pertanyaan seperti itu? Baiklah. Kau ingin menghasilkan uang kan? Ayo aku akan mengajarimu cara menghasilkan uang. Lihat, Nyonya kamar pribadi sudah datang. Selama ada uang, dia bisa melakukan apa saja. Jangan malu-malu. Sekarang, setelah dia berganti pakaian, dia benar-benar terlihat berbeda. Dia terlihat lebih baik lagi. Minum. Baiklah, baiklah. Apa yang menyenangkan dari ini? Bagaimana kalau kita bermain jujur atau tantangan? Kamu pilih jujur atau tantangan? Aku memilih kebenaran. Kalau begitu aku akan menanyakan sesuatu yang sensasional. Kepada siapa kamu berikan malam pertamamu? 3 tahun lalu, masalah dengan Xiao Wu hanyalah hubungan biasa. Ketika aku berkencan dengan Sisi, kami tidak pernah tidur bersama. Malam pertamaku masih utuh, tapi aku tidak bisa mengatakannya. Kalau tidak Su Qingqing, tidak akan membiarkanku lolos. Beritahu kami, apa tidak sanggup main? The Benar. film was translated Kita and semua orang narrated dewasa di by sini. M Media. Apa yang tidak bisa dikatakan? Pacarku, tentu saja memberikannya padaku. Serius, apa itu benar? Song Jieyi saat dia berkencan sebelumnya, tidak pernah membiarkan siapapun menyentuhnya. Bahkan Jaisi tidak bisa mendapatkannya. Aku tidak menyangka, kamu berhasil menaklukkannya. Tentu saja. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya pada Direktur Chen. Benarkah? Dia adalah saksi saat itu. Kau setuju kan? Ayo, ayo, mari kita lanjutkan. Lanjut, lanjut. Giliranmu lagi. Kali ini kamu pilih jujur atau tantangan. Aku tidak bisa memilih kebenaran lagi. Su Qingqing pasti akan diberi prioritas utama. Aku memilih tantangan. Baiklah. Song Jieyi, ambil anggur, lalu pilih seseorang dari lawan jenis, dan suapi dia. Kamu harus menyuapi mereka dari mulut ke mulut. Nona Su benar-benar tahu cara bermain. Pilih. Lagu Jieyi, aku juga mau anggur. Begini caramu menyuapi seseorang. Aku akan mengajarimu. Kau menjijikkan sekali. Baiklah, kau meremehkanku ya. Kenapa kau melihatku? Apa kau mau menyuapiku? Aku sudah memperingatkanmu untuk tidak menyentuhnya. Aku mencium pacarku. Apa hubungannya denganmu? Tapi rasanya cukup enak. Sama seperti 3 tahun lalu. Hentikan. Mengasihaninya. Lagu Jieyi, kau benar-benar keji sampai ke tulang. Ya, aku tercela.
Bagaimanapun aku adalah nyonya rumah ruang pribadi. Tentu saja aku merasa kasihan pada pelangganku. Jika Tuan Muda Chen mampu membayar harganya, aku juga bisa merasa kasihan padamu. Bukankah benar bahwa selama kau bisa membayar, menginap semalam juga tidak masalah? Ya, menginap semalam juga tidak masalah. Kalau begitu ku berikan 100.000. Si cantik kecil ikutlah denganku. Song Jiayi, Direktur Wang menaksirmu. Dia tawar 100.000 untuk biaya semalam. Kenapa kamu belum setuju dengan Direktur Wang? Direktur Wang, kau benar-benar berani. Kau berani menyentuh pacarku. Aku tidak bermain lagi. Ini tidak menyenangkan, punya pacar. Ayo pergi. Hari ini tidak ada yang akan meninggalkan tempat ini. Tuan Muda Chen, apa maksudmu? Kau boleh pergi tentu saja, tapi ikuti aturannya. Penawar tertinggi menang. Karena Tuan Muda Chen sudah bicara, saya akan mengajukan tawaran pertama. Kuberikan 500.000. Direktur Wang, apa kau gila? Kau berani menyentuh pacarku. Aku menawarkan ini. Tuan Muda Xiao menawarkan 1 juta, 10 juta. Tuan Muda Xiao benar-benar berdompet tebal. Kalau begitu selamat Tuan Muda Xiao menang si cantik. Jadi apakah kau bersedia pergi bersamaku? Tuan Muda Shu menawarkan harga yang sangat tinggi. Tentu saja aku bersedia. Tunggu sebentar. Aku tawarkan 20 juta. Kau ikut denganku. Bahkan jika aku menjual diriku sendiri, aku masih punya hak untuk memilihkan. Tidak peduli berapa banyak uang tambahan yang kau tawarkan malam ini. Aku tidak akan pergi bersamamu. Terima kasih sudah membantuku barusan. Tapi aku tidak akan mengambil uangmu. Aku juga tidak akan tidur denganmu. Apakah kau melihatku sebagai orang seperti itu? Tapi sekali lagi, bagaimanapun aku menyelamatkanmu, kau tidak akan meninggalkanku di sini. Itu akan sangat memalukan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau kita berakting harus tuntas. The film was translated and narrated by M Media. Lepaskan aku. Tidak. Dia sudah bertunangan dengan Su Qingqing. Song Jiayi, kau tidak bisa terus bergantung padanya. Lagu Jiayi. Kita semua sudah dewasa. Hubungan semalam seperti ini, kau tidak perlu menganggapnya serius. Hubungan semalam. Bukan itu yang kau katakan tadi malam. Mengingat situasi tadi malam, aku pasti sudah dibius. Aku tidak bisa mengingat dengan jelas apa yang kukatakan. Tuan Muda Chen, kau pasti tidak menganggapnya serius kan? Jadi benarkah kau memperlakukan semua orang seperti ini? Tentu saja. Berapa lama lagi kau akan membohongiku? Masih ada darah di sepai. Kau jelas masih perawan. Jadi 3 tahun lalu, kau sama sekali tidak tidur dengan Su Wu. Benar kan? Aku sudah memberitahumu. Pertama kaliku, kuberikan pada Zhou Wu. Baiklah. Karena kita sudah tidur bersama, biaya pelanggaran kontrak 30 juta. Bisa dihapuskan kan? Sekarang kita impas. Siapa bilang aku akan membiarkanmu pergi? Aku akan tawarkan 30 juta lagi. Dan membelimu sekali lagi. Kalian semua. Kenapa kau panik, tertangkap basah seperti ini? Ini bukan pertama kalinya bagimu. Dasar jalang. Aku tahu kamu mencoba merayu Jaisi. Melayaninya langsung keranjang sebagai seorang pengasuh. Apa kamu tidak punya rasa malu? Keluar dari keluarga Chen. Keluar. Aku memperingatkanmu. Jika kamu membiarkan Jaisi tahu tentang apa yang terjadi saat itu, aku akan membuat ibumu mati. Halo. Apa? Kondisi ibuku memburuk. Setelah meninggalkan keluarga Chen, aku tidak akan bisa mencari pekerjaan lain dalam waktu dekat. Sekarang aku cuma bisa bagi pamflet sebagai kerja paruh waktu. Maafkan aku. Apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat pakaianku semuanya kotor? Kita saling bertabrakan jadi. Ini bukan sepenuhnya salahku kan? Beraninya kau memukulku.
Dasar jelang, pakaianku semuanya kotor. Apa salahnya aku memukulmu? Aku adalah putri tertua dari keluarga Li. Kamu ini apa? Lihat, berapa harga pakaianmu? Tidak bisakah aku hanya membayarmu kembali? Apakah kamu tahu berapa harga pakaian ini? Desain terbaru dari Paris Fashion. 200.000. 200.000. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Tidak punya uang. Kamu berani membantahku padahal tidak punya uang. Bagaimana kalau begini? Kamu berlutut dan meminta maaf padaku. Maka aku tidak akan memintamu membayar pakaian ini. Agar orang tidak bilang aku menindas orang miskin. Jangan keterlaluan. 200.000 atau berlutut dan meminta maaf. Kamu pilih. 200.000. Itu cukup untuk satu botol obat ibuku. Lain kali kamu melihat orang kaya seperti kami, ingatlah untuk menjauh. Aku akan menghancurkanmu, sama seperti menghancurkan semut. Sesederhana itu. Tuan Muda Chen. The film was translated and narrated by M Media. Keluarga Li cukup mengesankan sekarang. Mereka bahkan berani menyentuh orangku. Orang Anda. Kau ingin keluarga Li bangkrutkan? Tuan Muda Chen, saya benar-benar tahu saya salah. Saya benar-benar tidak tahu. Dia adalah orang Anda. Enya, Jika aku tidak bisa selesai mengambilnya, berhenti memungutinya. aku tidak akan dibayar. Mereka tidak boleh kotor. Sudah kubilang berhenti memungutinya. Hanya demi uang sekecil ini. Apakah itu begitu penting? Cukup penting untuk membuatmu berlutut. Ada obat impor. Harganya 200.000 per botol. Dibutuhkan 1 botol setiap bulan. 3 tahun lalu, aku sudah menjawabmu. Bagiku itu sangat penting. Cukup penting buatmu jadi suami yang dikhianati. Baiklah. Lagu Jiayi, kau benar-benar bajingan. Lepaskan. Apa yang sedang kau coba lakukan? Jika kau ingin tidur denganku, kau bisa. 1 juta per sekali. Tuan Muda Chen, kamu tak coba dapat gratis kan? Ada 1 miliar di kartu ini. Jadilah kekasihku. Layani aku dengan baik. Kita masih berakhir mencapai titik ini. Aku menjual diriku padamu demi uang. Kau pasti sangat membenciku kan? Baiklah, kalau begitu. Jadi Tuan Muda Chen, bagaimana kau ingin bermain? Lepaskan pakaianmu. Tunggu sebentar. Lanjutkan. Aku akan bermain sesukaku. Karena kau adalah kekasihku, maka ikuti aturan dengan baik. Tanpa izinku, kau tidak diizinkan pergi. Apa yang akan kau lakukan? Menjadi kekasihmu. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan. Bukankah itu hanya melayanimu? Makanlah. Mie tomat dan telur yang paling kau sukai. Cepat cicipi untuk melihat apakah rasanya enak. Tidak mungkin anak muda. Aku akan memberimu hadiah dengan memilikimu besok. Buatkan ini untukku juga. Baiklah, aku akan membuatnya untukmu seumur hidup. Kondisi Nona Song mungkin memiliki 2 kemungkinan penyebab. Salah satunya adalah gastroenteritis. Yang kedua adalah kehamilan. Kehamilan. Aku baik-baik saja. Aku akan kembali dulu. Periksa dengan jelas untukku. Apakah itu gastroenteritis atau kehamilan? Kau hamil. Jangan khawatir. Jika kau hamil, aku pasti akan memberimu status yang layak. Aku pasti akan menikahimu dalam upacara besar dan membawamu pulang sebagai istriku. Kau mengandung anaknya. Pacarku tidak mengandung anakku. Anak siapa itu? Benarkah? Bagaimana? Bukankah kau memberitahunya bahwa kau adalah kekasihku?
Dia memang memberitahuku. Aku tahu, tapi aku tidak peduli. Berapa banyak uang yang kau berikan padanya? Aku bisa membayarmu kembali. Kau telah diduakan. Kau cukup toleran. Kau sama saja. Kau bajingan apa kau bosan hidup? Jika kau ingin tahu anak siapa itu, hitung harinya. Tidakkah kau akan tahu saat itu? Katakan padaku, berapa hari usia janin itu? Pemeriksaan menunjukkan, usia janin adalah... Dia tidak hamil, itu hanya gastroenteritis, ditambah malnutrisi. Dia perlu dirawat di rumah sakit untuk pemulihan. Syukurlah ini bukan kehamilan. Itu tidak masalah. Kau tidak hamil kali ini. Kita masih muda, masih The ada film was kesempatan. translated Baiklah, and narrated by M. Media. kau benar-benar hamil. Jika kau ingin melindungi bayi itu, maka patuhlah mendengarkanku. Kau benar-benar tidur dengannya kan? Lagu Jiayi. Kau sangat keji. Ya aku melakukannya. Aku tidur dengannya 3 tahun lalu. Bukankah kau melihatnya dengan matamu sendiri? Jangan kau lupakan. Kau adalah kekasihku. Ini uangmu. Tidak ada 1 sen pun yang hilang. Peran yang disebut kekasih ini, aku tidak akan memainkannya lagi. Tunggu aku. Ibu. Ada apa ibu? Dokter. Apakah ada dokter? Ruang operasi. The film was translated and narrated by M. Bangunlah. Media. Ibu. Jenazah perlu dipindahkan ke kamar mayat. Nona Song, tolong lepaskan. Terimalah belasungkawa saya. Kemana kalian membawanya? Ibuku belum meninggal. Ibu mau kemana? Ibu. Dalam waktu 1 jam, bantu aku mencari tahu dengan jelas. Ibu Song Jiayi, bagaimana tepatnya situasinya? Tuan Muda Chen, penyebab kematian Ibu Nona Song adalah keracunan. Seseorang diam-diam meracuninya. Sudah kau temukan siapa orangnya? Rekaman pengawasan telah dihapus. Kami sedang memulihkannya. Luncurkan penyelidikan skala penuh. Untuk sementara kau harus tetap di sini. Terima kasih, tapi aku ingin tahu. Bagaimana tepatnya ibuku meninggal? Seseorang pasti menjebaknya. Memang ada masalah. Kami memeriksa rekaman pengawasan dari hari-hari itu, tetapi kebetulan sudah terhapus. Selain itu setelah ibumu mengalami kecelakaan, seorang perawat menghilang. Menghilang. Ya. Kami memeriksa rekeningnya dan menemukan bahwa pada hari ibumu mengalami kecelakaan, dia menerima sejumlah besar uang. Oleh karena itu kami curiga bahwa dia mengambil uang itu dan bertindak atas nama orang lain untuk mencelakai ibumu. Siapa yang mentransfer uang kepada orang ini? Siapa yang ingin membunuh ibuku? Katakan padaku cepat, katakan padaku. Tian Sisi, Tidak mungkin. Bahkan jika dia sangat membenciku saat itu, dia tetap tidak akan membiarkan ibuku disakiti. rekening itu memang rekening Chen Sisi. Tapi, mungkin juga Su Qingqing yang menggunakannya. Kami memeriksa bahwa ibumu saat itu bekerja sebagai pengasuh untuk keluarga Su. Ya, saat itu ketika ibuku mengalami kecelakaan, sistem pengawasan keluarga Su rusak. Tidak ada orang di rumah saat itu. Jadi sama sekali tidak ada yang tahu bagaimana ibuku sebenarnya mengalami kecelakaan. Ini menarik. Pikirkan tentang itu. Ketika ibumu mengalami kecelakaan, sistem pengawasan kebetulan rusak. Ketika kau membutuhkan biaya pengobatan, Su Qingqing kebetulan menemukanmu dan memintamu meninggalkan Chen Sisi. Apakah kamu menyarankan semua ini diatur oleh Su Qingqing? Kemudian ibuku sadar. Dia takut kebenaran akan terungkap. Jadi dia menyerang dengan kejam. Jika
aku tidak salah. Chen Xixi mungkin juga terlibat. Bagaimanapun juga, Su Qingqing adalah tunangannya. Tidak mungkin. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Jangan khawatir. Kembali bersamaku. Aku tidak akan kembali. Lepaskan. Apa kau pikir hanya karena kau bersamanya? Kau punya hak untuk menantangku. Aku tidak akan kembali. Kalau begitu patahkan kakinya. Jangan pukul dia, jangan pukul dia. Aku akan kembali bersamamu. Diayi jangan pergi bersamanya. Chen Xixi, ini adalah masalah antara kita para pria. Jika kau punya nyali hadapi aku, silakan bunuh aku hari ini. Berhenti The memukulnya. film was translated Jangan and sakiti Shou. narrated by M Media. Aku mohon padamu ya. Mengemis padaku. Kalau begitu tunjukkan. Belajarlah untuk tulus saat kau memohon ampu. Song Jiayi, Jangan sakiti Shou. Aku mohon padamu ya. Memohon padaku. Dia benar-benar seorang pria memohon padaku. Tuan Muda Chen. Anda sudah minum di sini selama 3 hari sekarang. Apa? Ibu. Tuan Muda Chen, rekaman video telah dipulihkan 3 tahun lalu. Rekaman video insiden Ibu Song Jiayi di rumah keluarga Su. Itu sama sekali bukan kecelakaan. Itu adalah Su Qingqing. Dialah yang mendorong ibunya menuruni tangga. Apa? Song Jiayi. Song Jiayi masih di rumah. Su Qingqing pasti akan bertindak melawannya. Siapa bilang aku temanmu? Kenapa kamu harus sejak kecil lebih cantik dariku dan punya nilai lebih baik dariku? Aku adalah putri sulung keluarga Su. Hentikan. JC, apa yang kamu lakukan di sini? Masalah dari 3 tahun lalu. Aku tahu segalanya sekarang. Kaulah yang secara pribadi mendorong ibu Song Jiayi dari tangga. Kaulah juga yang menggunakan kartuku untuk menyuap perawat untuk meracuninya. Aku benar-benar tahu segalanya. Orang yang menyuap perawat itu bukan kamu. Tentu saja itu bukan aku. Apakah kau tahu betapa aku mencintaimu? Sisi. Sebenarnya 3 tahun lalu. Aku. Jangan mendekat. Jika kamu mendekat lagi, aku akan membunuhnya. Kau. Mari kita bicarakan ini dengan tenang. Jangan sakiti dia. Kita bisa bernegosiasi. Bernegosiasi. Bagaimana mungkin kita bisa bernegosiasi dengan tenang? Setelah semua yang telah kulakukan, kamu pasti tidak akan memaafkanku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan kalian berdua bersama. Song Jiayi. Song Jiayi. Bagaimana kau bisa begitu bodoh? Ibumu sakit. Masalah sebesar ini. Dan kau bahkan tidak memberitahuku. Kau lebih memilih tidur dengan Su Wu, tetap tidak mau memberitahuku. Ini salahku juga. Dulu aku bersikeras untuk kabur dari rumah. Dan menyembunyikan identitasku darimu. Akulah si bodoh yang sebenarnya. Song Jiayi. Aku minta maaf. Aku minta maaf padamu. Song Jiayi, kau sudah bangun. Itu luar biasa, Song Jiayi. Tidakkah kau tahu? Saat kau masih tidak sadarkan diri, betapa aku menderita. Aku tahu sekarang. Aku tahu segalanya sekarang. Ini semua salah Su Qingqing. Dia bersekongkol untuk menjebak ibumu. Yang memaksamu untuk bersama Su Wu. Ini salahku juga. Salahku karena menyembunyikan identitasku darimu. Maukah kau memaafkanku?
Aku ingin bersamamu. Apa yang kamu katakan? Aku bilang aku ingin bersamamu. Song Jiayi, maukah kau memaafkanku? Antara Su Qingqing dan aku, tidak pernah ada apa-apa. Aku hanya ingin menggunakannya untuk membulimu. Hanya untuk membuatmu marah. Sekarang dia sudah mati. Dan keluarga Su sudah bangkrut. Maukah kau memaafkanku? Haruskah kita mulai lagi? Tuan, Anda pasti salah. Aku tidak mengenalmu. Tidak, Song Jiayi. Aku tahu kau marah padaku. Tapi, Aku benar-benar tidak mengenalmu. aku adalah Chen Sisi. Chen Sisi. Dokter. Ini adalah amnesia yang disebabkan oleh otak. Cedera yang disebabkan oleh tabrakan. Amnesia. Bicaralah. Apakah kau yang memainkan trik selama operasi? Apa kau gila? Aku adalah pacarnya. Apakah aku akan menyakitinya? Pacar. Itu benar. Aku adalah pacarmu. Kau juga mengandung bayiku yang berusia 2 bulan. Ingat, jika kau ingin tahu anak siapa itu, hitung saja hari-harinya. Dan kau akan tahu milik siapa itu. Kamu adalah Xiaowu. Ya. Aku tahu kau pasti akan mengingatku. Jadi, Xiaowu sangat penting bagimu. Bahkan jika kau melupakanku, kau tidak akan melupakannya. Setelah kau keluar dari rumah sakit, kita akan menikah. Oke. Xiaowu, apakah dia benar-benar pacarku? Tapi kenapa rasanya sakit sekali? Ketika aku melihatnya menangis, bagaimana? Tuan Zhao, baik dalam kemakmuran maupun kemiskinan, baik dalam kesehatan maupun sakit, apakah Anda bersedia mengambil Nona Sang sebagai istri Anda dan bersamanya selamanya? Kamu adalah Chen Jiaxi. Kau adalah Ini aku, ketua kelas kita. ketua kelas. Tapi wajar jika kamu tidak mengingatku. Tapi ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Dulu, Song Jiayi dan Xiaowu, tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Apa yang kau katakan? Aku sedang bekerja paruh waktu di hotel saat itu. Secara kebetulan, aku bertemu Su Qingqing dan Song Jiayi. Aku mendengar Su Qingqing berkata, dia ingin dia dan Xiaowu membuat sandiwara, bertujuan untuk membuatmu membencinya. Sampai kapan kau akan terus membohongiku? Masih ada darah di sepai. Kau jelas masih perawan. Jadi 3 tahun lalu, kau sama sekali tidak tidur dengan Xiaowu. Benarkah begitu? Kalau begitu, selama 3 tahun ini, The Song film was Jiayi dan Xiaowu translated sama and sekali tidak punya narrated kontak. by M. Itu aku. Media. Akulah yang berulang kali menyakitinya, yang menyebabkannya meninggalkanku. Nona Song, baik dalam kemakmuran maupun kemiskinan, baik dalam kesehatan maupun sakit, apakah Anda bersedia menikahi Tuan Zhao dan bersamanya selamanya? Song Jiayi, kau rubah betina. Kaulah yang membunuh putriku Su Qingqing. Mati kau. Tenang. Aku ingin bertemu Chen Sisi. Aku di sini. Kaulah yang menyebabkan keluarga kita bangkrut. Dan membunuh Qingqingku. Dia jelas sangat mencintaimu. Namun demi wanita jalang ini, kau menghancurkannya dan keluarga Su kita. Ya, ini semua salahku. Seperti ini. Aku akan mendekat dan kau lepaskan dia. Aku akan menyetujui apapun yang kau inginkan. Lepaskan dia. Jangan. Biarkan dia pergi. Sudah terlambat. Aku akan membawa wanita keji ini bersamaku. Untuk menemui Qingqing kita. Aku ingat sekarang.
Sisi. Sisi. Jiayi, Aku tahu Pau adalah Sisi. Pergi. Sisi. Song Jiayi. Penampilanmu dalam gaun pengantinmu, persis seperti yang kubayangkan. Sisi, jangan bicara lagi. Maafkan, aku telah melakukan banyak hal. Hal-hal yang menyakitimu. Dan hampir membuatmu kehilangan bayi itu. Tolong. Song Jiayi, Sisi. Song Jiayi, maukah kau menikahiku? Kita sudah punya anak. Tentu saja aku akan menikahimu. Tapi kita harus menyepakati 3 aturan. Kita tidak boleh menyembunyikan apa pun dari satu sama lain lagi. Ketika kita menghadapi masalah, kita tidak boleh menyelesaikannya sendirian lagi. Kita tak boleh membiarkan salah paham terjadi lagi. Kau dengar aku. Baiklah. Aku setuju denganmu.